Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 232 dibuang. Kinari Liu dan dua orang lain saling melirik, mereka semua merasa masalah ini sangat aneh. Ayo ikuti mereka. Terlepas dari rasa sakit panas di wajahnya, ketiganya mengikuti Kinari Liu. Angelin Wang dan Thomas Qin membawa banyak tas kecil dan besar. Pada saat sedang menyeberang jalan, mereka menoleh ke belakang dan melihat mereka bertiga. Angelin Wang mengerutkan keningnya. Apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan? Kinari Liu mendengus dengan dingin. Begitu banyak pakaian, ratusan ribu yuan, pasti dibeli untuk orang lain. Aku tidak percaya kalian yang membelinya sendiri. Thomas Qin mencibir, ini hanya beberapa pakaian, apakah perlu seperti ini? Kinari Liu dan temannya mencibir, kenapa? Mendengarkan nadamu, sepertinya kamu tidak peduli. Kamu pikir kamu siapa? Seorang konglomerat. Thomas Qin berkata, aku bukan konglomerat, tapi aku benar-benar tidak peduli dengan pakaian ini. Pakaian ini sangat berat, buang saja beberapa. Setelah berbicara, Thomas Qin melemparkan 3 tas di tangannya ke tong sampah di sebelahnya. Kamu. Kinari Liu dan dua orang yang lain tercengang, pakaian itu seharga puluhan ribu yuan per potong, di antara 3 potong pakaian yang barusan dilemparkan oleh Thomas Qin, itu juga termasuk mantel yang baru saja mereka lihat, satunya lebih dari 30 ribu yuan. Dan dia membuangnya begitu saja ke tong sampah. Mereka bertiga sangat ingin pergi ke tong sampah dan mengambil pakaian ini sekarang, tetapi ada banyak orang yang menonton dan Angelin Wang juga ada di sana. Mereka biasanya menganggap diri mereka sebagai seorang putri yang kaya. Jika sekarang mereka memungutnya, bukankah mereka akan terlihat sangat memalukan? Ketiganya menggigit bibir mereka dan berdiri di sisi jalan menunggu lampu lalu lintas. Tak butuh waktu lama bagi sebuah truk sampah untuk datang dan membuang sampah di dalam 3 tong sampah beserta 3 kantong pakaian tadi ke dalam truk. Ketika Kinari Liu melihat ini, dia hanya merasa bahwa hatinya berdarah. Tetapi dia hanya bisa melihat truk sampah berjalan pergi. Akhirnya, lampu hijau menyala, Thomas Qin dan Angelin Wang berjalan di zebra cross. Kinari Liu dan dua orang lainnya juga akan menyeberang jalan, tetapi apa yang terjadi barusan menyebabkan langkah mereka terhenti. Ketiganya saling memandang, Kinari Liu yang berkata pertama kalinya, kalian pasti telah melihat mantel itu, bukan? Harganya lebih dari 30 ribu yuan, mereka bahkan membuangnya ke dalam tong sampah, benar-benar sangat pandai berpura-pura. Iya, sayang sekali. Padahal aku sangat menyukai mantel itu, aku juga menyukai pakaian lainnya. Ketiganya berdiri di sana, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, Kinari Liu berkata, bagaimana kalau kita memungurnya kembali? Hah, sangat memalukan, pergi memungut sampah di truk sampah. Itu adalah pakaian baru, bukan yang lama, apa yang memalukan dari ini? Masalah utamanya adalah Angelin Wang telah membuang pakaian ini. Kita biasanya menertawakan dia sebagai gadis miskin, tetapi sekarang kita malah pergi memungut pakaiannya. Jika bukan karena mantel itu, mereka tidak akan ragu-ragu di sini untuk waktu yang lama. Kinari Liu mengertakkan gigi dan berkata, karena dia telah membuangnya, maka itu sudah bukan miliknya lagi. Kita pergi memungutnya dan pakaian itu akan menjadi milik kita. Dia telah membuang total 3 pakaian, masing-masing dari kita mendapatkan 1 pakaian. Oke, ayo pergi. Lagi pula tidak ada yang melihat kita. Mereka bertiga langsung setuju. Sebenarnya mereka semua memiliki pemikiran yang sama, tetapi mereka tidak ingin mempermalukan diri mereka. Usai berdiskusi, mereka bertiga berjalan cepat mengikuti truk sampah. Setelah menyeberang jalan, Angelin Wang menoleh selangkah demi selangkah dan berkata, Kak Thomas,
kenapa kamu membuang pakaian itu? Sayang sekali, kamu tidak perlu marah dengan mereka. Thomaskin tersenyum dan berkata, yang aku lempar adalah tasnya, pakaiannya ada di tas lain. Setelah berbicara, Thomaskin membuka tas dan menemukan bahwa ketiga pakaian itu masih ada. Angelin Wang tiba-tiba tertawa, kenapa kamu begitu jahat? Thomaskin tersenyum, bukankah orang-orang ini selalu mengganggumu? Ayo, aku akan membawamu melihat pertunjukan yang bagus. Dr. Stranger, bab 233 memungut sampah. Angelin Wang sedikit bingung, pertunjukan apa yang bagus? Kamu akan tahu setelah melihatnya. Thomaskin menarik Angelin Wang dan berjalan menyusuri gang kecil. Tak jauh di depan, dia melihat sebuah truk sampah yang diparkir di gang. Sopir truk sampah itu berkata, "Tiga nona, aku masih harus pergi, kalian cepatlah temukan barang yang ingin kalian cari." Kinari Liu memutar matanya, lalu mengambil 200 yuan dan menyerahkannya. "Ini buatmu, kita akan pergi setelah kita selesai mencari." Ketika sopir truk melihat bahwa dia memberikan uang kepadanya, dia langsung tersenyum. "Baiklah, kalian carilah pelan-pelan." Sopir itu membuka truk sampah dan tiba-tiba tercium aroma yang sangat bau. Kinari Liu dan dua orang lainnya mengerutkan kening. Mereka melihat pemandangan di dalam yang menjijikkan. Tiba-tiba mereka membeku. "Teman-teman, ayo kita cari pakaian seharga puluhan ribu yuan. Jika kita mendapatkannya kita bisa memamerkannya kepada teman-teman lain." "Baik, ayo bergerak." Mereka bertiga menggulung lengan baju mereka dan sudah tidak mempedulikan harga diri mereka lagi. Lagi pula mereka pasti akan kotor setelah mencari-cari. Setelah kembali ke sekolah, lalu mandi dan memakai pakaian baru, mereka bisa keluar dan memamerkan pakaian puluhan ribu mereka. Banyak barang kotor di dalam truk sampah ini. Namun pergerakan ketiga orang ini tidak melambat sedikit pun. Mereka semua sangat bersemangat, sama sekali tidak takut kotor atau lelah. Ketiganya sepakat bahwa siapapun yang menemukan mantel maka mantel itu akan menjadi milik mereka, sehingga mereka semua berjuang untuk menemukan mantel terlebih dahulu. Aduh! Kinari Liu kehilangan pijakannya di dalam truk sampah dan langsung terjatuh. Kepalanya tertunduk dan langsung masuk ke dalam truk sampah. Ketika keluar, wajahnya penuh dengan kotoran, dia merasa sangat jijik. Dia merasa sedikit ingin muntah karena baunya yang menyengat, tetapi dia menggigit giginya dengan keras dan terus mengaduk-aduk. Angelin Wang berjalan ke truk sampah dan sedikit bingung. "Kak Thomas, apa yang ingin kamu tunjukkan padaku?" Setelah berbicara, keduanya berjalan ke truk sampah dan melihat tiga orang dengan wajah dan tubuh yang kotor. Angelin Wang tertegun dan terkejut. Kalian?" Kinari Liu dan dua orang lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka Angelin Wang akan datang ke sini juga. "Apa yang kamu lihat? Kamu telah membuangnya dan pakaian itu sudah bukan milikmu. Atas dasar apa kamu menertawakanku?" Angelin Wang menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Aku bukannya menertawakanmu." Kinari Liu mendengus dengan dingin. "Oh, aku tahu, kamu pasti datang untuk memungut pakaianmu, kan? Tadi kamu hanya pura-pura di depan kita, tetapi sekarang kamu menyesal, lalu datang untuk diam-diam memungut pakaianmu." Tebakanku pasti benar. Pakaian ini sama sekali bukan untuk kamu, tetapi kamu membelinya untuk orang lain, jadi kamu tidak bisa membuangnya, kan? Kukatakan padamu, sudah terlambat untuk menyesalinya. Begitu kamu membuangnya, pakaian ini sudah bukan milikmu lagi. Siapa yang mendapatkannya duluan adalah miliknya. Setelah berbicara, Kinari Liu mulai mencari-cari dengan panik. Meskipun penuh dengan sampah, dia tidak peduli, karena dia takut didahului oleh Angelin Wang. Ketika Angelin Wang melihat pemandangan ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Thomaskin hanya tersenyum mengejek, "Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang." Setelah Angelin Wang pergi, Kinari Liu dan yang lainnya mengaduk-aduk seluruh truk sampah selama lebih dari setengah jam, tetapi tidak melihat ada pakaian apapun.
Tetapi mereka menemukan ketiga tas itu. Yuki Li berkata dengan wajah muram, kita tidak mungkin telah ditipu oleh jalang itu, kan? Mereka mencarinya dengan teliti dan tasnya terasa sangat padat, jadi tidak mungkin ada pakaian yang hilang. Kecuali, mereka tidak membuang pakaian itu sama sekali. Kinari Liu juga tiba-tiba menyadari saat ini. Coba pikirkan, berdasarkan kondisi Angelin Wang, bagaimana mungkin dia membuang pakaian seharga 50-60 ribu yuan? Mereka pasti sudah mengeluarkan pakaiannya terlebih dahulu, lalu hanya membuang tasnya. Mereka sengaja mengerjai mereka. Dasar jalang. Tunggu dia kembali ke sekolah besok, lihatlah bagaimana aku akan mengurusinya. Angelin Wang sedikit bingung, pertunjukan apa yang bagus? Kamu akan tahu setelah melihatnya. Thomas Qin menarik Angelin Wang dan berjalan menyusuri gang kecil. Tak jauh di depan, dia melihat sebuah truk sampah yang diparkir di gang. Sopir truk sampah itu berkata, "Tiga nona, aku masih harus pergi, kalian cepatlah temukan barang yang ingin kalian cari." Kinari Liu memutar matanya, lalu mengambil 200 yuan dan menyerahkannya. "Ini buatmu, kita akan pergi setelah kita selesai mencari." Ketika sopir truk melihat bahwa dia memberikan uang kepadanya, dia langsung tersenyum. "Baiklah, kalian carilah pelan-pelan." Sopir itu membuka truk sampah dan tiba-tiba tercium aroma yang sangat bau. Kinari Liu dan dua orang lainnya mengerutkan kening. Mereka melihat pemandangan di dalam yang menjijikkan. Tiba-tiba mereka membeku. "Teman-teman, ayo kita cari pakaian seharga puluhan ribu yuan. Jika kita mendapatkannya kita bisa memamerkannya kepada teman-teman lain." "Baik, ayo bergerak." Mereka bertiga menggulung lengan baju mereka dan sudah tidak mempedulikan harga diri mereka lagi. Lagi pula mereka pasti akan kotor setelah mencari-cari. Setelah kembali ke sekolah, lalu mandi dan memakai pakaian baru, mereka bisa keluar dan memamerkan pakaian puluhan ribu mereka. Banyak barang kotor di dalam truk sampah ini. Namun pergerakan ketiga orang ini tidak melambat sedikit pun. Mereka semua sangat bersemangat, sama sekali tidak takut kotor atau lelah. Ketiganya sepakat bahwa siapapun yang menemukan mantel maka mantel itu akan menjadi milik mereka, sehingga mereka semua berjuang untuk menemukan mantel terlebih dahulu. Aduh! Kinari Liu kehilangan pijakannya di dalam truk sampah dan langsung terjatuh. Kepalanya tertunduk dan langsung masuk ke dalam truk sampah. Ketika keluar, wajahnya penuh dengan kotoran, dia merasa sangat jijik. Dia merasa sedikit ingin muntah karena baunya yang menyengat, tetapi dia menggigit giginya dengan keras dan terus mengaduk-aduk. Angelin Wang berjalan ke truk sampah dan sedikit bingung. "Kak Thomas, apa yang ingin kamu tunjukkan padaku?" Setelah berbicara, keduanya berjalan ke truk sampah dan melihat tiga orang dengan wajah dan tubuh yang kotor. Angelin Wang tertegun dan terkejut. Kalian?" Kinari Liu dan dua orang lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka Angelin Wang akan datang ke sini juga. "Apa yang kamu lihat? Kamu telah membuangnya dan pakaian itu sudah bukan milikmu. Atas dasar apa kamu menertawakanku?" Angelin Wang menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Aku bukannya menertawakanmu." Kinari Liu mendengus dengan dingin. "Oh, aku tahu, kamu pasti datang untuk memungut pakaianmu, kan? Tadi kamu hanya pura-pura di depan kita, tetapi sekarang kamu menyesal, lalu datang untuk diam-diam memungut pakaianmu." Tebakanku pasti benar. Pakaian ini sama sekali bukan untuk kamu, tetapi kamu membelinya untuk orang lain, jadi kamu tidak bisa membuangnya, kan? Kukatakan padamu, sudah terlambat untuk menyesalinya. Begitu kamu membuangnya, pakaian ini sudah bukan milikmu lagi. Siapa yang mendapatkannya duluan adalah miliknya. Setelah berbicara, Kinari Liu mulai mencari-cari dengan panik. Meskipun penuh dengan sampah, dia tidak peduli, karena dia takut didahului oleh Angelin Wang. Ketika Angelin Wang melihat pemandangan ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Thomas Qin hanya tersenyum mengejek. "Ayo pergi, aku akan mengantarmu pulang."
Setelah Angelin Wang pergi, Kinari Liu dan yang lainnya mengaduk-aduk seluruh truk sampah selama lebih dari setengah jam, tetapi tidak melihat ada pakaian apapun. Tetapi mereka menemukan ketiga tas itu. Yuki Li berkata dengan wajah muram, kita tidak mungkin telah ditipu oleh jalang itu, kan? Mereka mencarinya dengan teliti dan tasnya terasa sangat padat, jadi tidak mungkin ada pakaian yang hilang. Kecuali, mereka tidak membuang pakaian itu sama sekali. Kinari Liu juga tiba-tiba menyadari saat ini. Coba pikirkan, berdasarkan kondisi Angelin Wang, bagaimana mungkin dia membuang pakaian seharga 50-60 ribu yuan? Mereka pasti sudah mengeluarkan pakaiannya terlebih dahulu, lalu hanya membuang tasnya. Mereka sengaja mengerjai mereka. Dasar jalang. Tunggu dia kembali ke sekolah besok, lihatlah bagaimana aku akan mengurusinya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.